Nang di saan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang di saan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang di saan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan
nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy pegang gua tahe honama Hudul Maita Salhuna. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Lamangaradir wata memasuki parmanggionta Marende mahita sian buku ende nomor sia ayat sada 1 ayat 3 ayat 40 honjong jong mahita. Raja Tuhan
Marhite hiti guarni de bata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tondi perbadia natumumpa langit doat tanoon. Amin. Songonondo didok Tuhan Yesus, yang go poda nadi au, dang au nampunasa, poda nina marsuru au doi, molo adong mana ise namambain lomoni rohani amai, botoni dotaringo tu podai, manang nasian dibatai, manang na huhatahoni sian roharoaku sandiri, songonon na didok ni surati, aka batang aik na mangulu do, mambaur sian pamatang ni na porsia di au. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan amanami saleleng ni lelengna. Asini roham dona mangaramoti hami sian nasailon rasi rasan waeng. Jala asini roham dona mangalehon barita naulii. Gabe hangula nami. Say asima roham, say buhay marohan nami jala lehon tondi nabadiai. Asa huantu si hami sude panugunogum. Dohot pahambay namu nabalgai, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami jala lam imbaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari ini mainta siang buku ini nomor 715 ayat sada. Tatanggion mapatik ni dibata di mingguon tak sadarion ima patik parjolo satu partik paupaton. Au do jauh pa di batam nina di batam tak dan jadi marakup au bahenonmu di batam. Dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumononmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tonganon. Rodi na di bagasan aek na di torun ni tano yang go tunggabe si sombawan manang siolan. Dan jadi dohonan goarni di bata yang go soture dalana aihona uhumna dosogot akan namarsine yang di goarna. Ingot hamu mapabadian ari minggui dina onom ari maulah hamu nasiolanmu alai anggo ari papituhoni ari pardiana ni jaho pade batam doi. Dan jadi ho mangula anggo disadarai dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi diisi hutani halak pena mangaimbati hutam ai dina onom ari do ditompa di batal langit do tano dohot laut dohot nasa diisina dungi maradian do ibana di ari papituhoni dibaini do umbahen na dipasu-pasu di batal jauh pa ari pardiana nai jula di parbadiai ido sahatna atong rapanggido gogo mahita sian Tuhan di bata ale Tuhan di bata saya pargogoi maham mangulang pujian dari kor remaja.
Mari Mahita sian buku ini nomor 165 ayat 1 dan ayat 2. Oh Yesus Tuhan kita, diutono aku nada membuat rohani. Pardosana godam doa badia gohong sai tunaro adolau sai tunajado. Tatapoti madu santa martangiang Mahita. Ale Tuhan dibata pargogo naso hatodo sanjala amanami. Hujo hamido guarmu nabadiai. Alana targogot hami marningoto sanami. Sai marasini rohamaho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni dibata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sia namate. Nama naik tu bado gijang doho mangundihon hami. Asi roham dihami. Saya patontong ma dihami roha hamulateon tuho. O ton di perbadia. Pangapul dina marsak roha. Pamalu masalut na bernit. Binaheni dosa nami. Romaho mangani hami. Asa malas ni rohami mangulahon lomoni roham. Hodo parhitiani asa asini roham. Saya unang tulak nami. Saya tangion mahami. Ho ale dibata ama. Anak doha ton di perbadia. Amin. Baga-bagani dibata taringa tu hasesa ni dosa. Munsat pe akka dolok jalah mutal akka robean. Alai anggo parasi ni rohangku nasotupa munsat sianho. Jala padani hamadi hadameonu nasotumpa humordit nina jau pasiasi yiho. Hasakampon mak dibata na dikinjang. Amin. Tapunya Tuhan tasian kur wilayah Galatia.
Marene Maite sian buku ini nomor 610 ayat 2 dan ayat 4. Sai utun dahon hapor tibion, silami Kristus mahuda poton. Sai utun dahon hapor tibion, dangolo sumurut beta ihuton matuan Yesus, dona di jodoh rohamba tulus. Beta ihuton matuan Yesus, sayunako sumurute. Tatangkingon mahatani di bata turpuk epistel di hari mingguan tersurat di Lukas sia ayat 22 1 ayat 27. Rab mahita manjahamar ganti soring. Las di dogma ia anak ni jol mai ikon godang no tanoona bolhono ni aka panungganei sintuani malim do siboto surat do ibana dungi pusaon do jalamulak mangulu do di ari patuluhon. Ai aguan hosama naeng paluahon hosana alai na aguan hosa alani au ido na pangulohonsa. Asana olo maila alani au dot alani akka hatangki pailahoni anak ni jolma ido ibana. Dinaro ibana di bagasan sangapon na di ibana dot na di amai rapon akka susuana nabadiai. Ido sahatna martua doakan atau mangin hatani debata jalana umpeopsa. Amin. Kita dengarkan kur perempuan pada hari Kamis.
Marene mahitasian buku yang di nomor 120 tolu ayat 2 dan ayat tolu. Tahanit dangkon haporsiaon tai songona hina tindakoni donganta sahaporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di bata jauh video lama perpun satu natum pengalami kehota. Au porsia Yesus Kristus anak ini berkata sesai imanan tumbuhin semaria naga pegadian siang di pertanyaan andorong sesuatu hidup ke harta kemauan kene dan pengumuman seratus nama tetap pajal di banyak natua dan bunuh turu namun di hari patuh namanya surga lahulu sianu di bata jawab amanai parko nasuas dosa isi maikana imam musuh tamu mengumumi anak Alposia berpergi dalam bersedahuria doa tiasani dosa doa diatain mando mula mangu sebut jadi mihalhan doa dihangun amin. Tapi kema pujian Kur'ama Ebenezer dilanjutkan pujian dari NHKBP.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat dengan topik Aidengaddo uhum ni Jehovah Tuho. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Kesekretariatan, pada hari ini Minggu 15 September 2024, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia tahun Oikumene Inklusif. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Pelayanan, ibadah kebaktian dan wilayah tidak ada untuk minggu ini. Pengumuman A1, paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 15 September 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja, masuk pukul 18 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu pos pelayanan Goa adalah perempuan pada hari Kamis. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengikuti paduan suara di Gereja HKBP Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3, retret calon situa dan keluarga. Pada hari Senin 16 September 2024, calon situa dan keluarga akan melaksanakan retret yang bertempat di ruang PIF Cafe Agung yang beralamat di Jalan Mapanyuki, Makassar. A4, menyaksikan iman. Pada hari ini Minggu 15 September 2024, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah baptis dewasa untuk 1 orang dan peneguhan sihir kepada 11 orang putra-putri gerejanya tahun ajaran 2023-2024 bertempat di Gereja Bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Tuhan Yesus memberkati. Adapun daftar anak-anak yang akan dibaptis dewasa dan menyaksikan iman. Untuk yang dibaptis adalah saudari Salsabila Maharani Natania. Yang menyaksikan iman, yang pertama Jesselyn Andita Boru Hutapea. Yang kedua Elisa Bunga Boru Sianipar. Yang ketiga, Ipo Miranda Tiatira Boru Sidabutar. Yang keempat, Angelica Novita M Boru Simanjuntak. Yang kelima, Agatha Priscilia E Boru Simanjuntak. Yang keenam, Chelsea Renata Boru Sitorus. Yang ketujuh, Geo Army JM Purba. Yang kedelapan, Sadol Mangisi Situmeang. Yang kesembilan, Alberto Daniel Situmorang. Yang kesepuluh, Gabriel Christian Butar-Butar. Yang ke-11, Marcel Basana Butar-Butar. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan dibaptis dewasa dan menyaksikan iman. A5,
Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini, Minggu 15 September 2024, setelah selesai kebaktian, akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum syasat gereja ibadah Perjamuan Kudus dipusatkan di gereja bahasa Batak. A6, rencana jadwal kegiatan tahun Oekumene Inklusif 2024 boleh kita baca di warta kita masing-masing. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Saudari Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wenai Baho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. Yang ketujuh, Nyonya Eje Sitorus C Boru Panjaitan. Yang kedelapan, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Yang kesembilan, Inang Nyonya Situa Ate Simanjutak SLN Boru Siahaan. Yang ke-10, Inang Nyonya V Selaban R Boru Papahan. Yang ke-11, Saudari Regina Gitana Boru Sitorus. Yang ke-12, Inang Nyonya M Huta Barat RA Boru Manurung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretariat gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 16 September sampai tanggal 22 2024. Untuk yang berulang tahun remaja dewasa ada 10 orang. Untuk ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Untuk laporan keuangan dapat kita baca di warta yang sudah kita terima masing-masing. Demikianlah warta yang boleh kita sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom. Saatnya memberikan terbaik melalui persembahan kita. Marene Mahitasian buku ini nomor 750 ayat sada dan seterusnya.
somon rade tumangi hon hon. Rohakinon o Jesus dang anaunai san ngoluku Jesus sahatu homai. Harmoniai mau jol manaramuni pake mau Tuhanku manjonali lui. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaraja ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas makamanga kenang, do saluhut yan ako nami, na poso remaja, na dohot ibadah di bagasa tikion, do disidirwas ni huria na subuhi ro di gereja onwaing,
na dohok marminggu melalui live streaming horas manidita salukna. Hata ni debata na nagtari pardihita di ulota sa darion jara di mingguta ima natarsurat di Pesalmen 110 ayat 1 ayat sia. Pesalmen 110 ayat 1 ayat sia hujaha di tonga-tongat. Holondoro haku di Jehovah ala naung ditangihon jauh-jauhku parhura jauki. Ay nunga di paeleng pinggol na tuaw. Jadi say jowoku maibana sa liling ahu mangulu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamateanaw. Jara nunga pola mangonay tuaw akahagugutan ni Banuatoru. Nunga pola mangonay tuaw hagugutan dohot pardangolan. Dungi hupa jojo magwar ni Jehovah. Ali Jehovah say palua ma toddiku. Para siroha do Jehovah jala nabonar. Jala para siroha do debatatay. Siramoti akasyuju roha do Jehovah. Nung atung tarjepo lau, jadi ibana mangurupi yau. Mulak mahoali toddiku, tu paradianan mi, ay denggado uhum ni Jehovah tuho. Tongodo nunga di palua ho toddiku sian hamatean, mataku sian ilu-ilu, pathu sian partuktuhan. Sai marparange di jolo ni Jehovah maau dia kaluat ni halak na mangulu. Ido sahatna saya akan bacakan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, setiap orang, setiap manusia pasti akan selalu menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Siapapun dia, tidak bisa mengatakan saya tidak akan pernah menghadapi tantangan. Karena memang hidup kita sudah selalu di dalam tantangan, karena manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa. Setiap orang yang lahir telah jatuh ke dalam dosa karena manusia pertama. Berarti dia juga ikut di dalam kehidupan yang penuh tantangan dan penderitaan di dunia ini. Itu juga yang dialami pemazmur yang kita baca dari Mazmur 116. Dia begitu melihat dan merasakan begitu luar biasa tantangan dalam hidup. Tantangan itu bisa dari dirinya sendiri, bisa dari orang lain, atau bisa dari sekelilingnya membuat dia menderita dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa bagi orang yang percaya kepada Allah, Allah Israel, Allah yang selalu menyertai dan bersama dengan umatnya. Sebesar apapun penderitaan itu,
sebesar apapun tantangan itu, sebesar apapun hambatan yang menghambat perjalanan kita, Tuhan memenangkan kita. Tuhan memenangkan umatnya, sama seperti umat Israel yang begitu banyak menghadapi tantangan, hambatan, rintangan di perjalanan, tetapi Allah yang menyertai mereka dan melindungi mereka, justru menyelamatkan dan memenangkan mereka dari semua penderitaan itu. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang Kristen. Dan itu menjadi harapan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Dia akan selalu dimenangkan dan dikuatkan dalam setiap tantangan dan pergumulan. Dari kondisi pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh pemazmur, dia mengangkat beberapa hal. Bagaimana dia merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup. Yang pertama yang dia nyatakan dalam nats ini, Tuhan selalu mendengar doa dan seruannya. Tuhan selalu mendengar doa dan seruannya. Dalam kesesakannya dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar dia. Itu sangat-sangat menyenangkan, bahkan menyejukkan hati pemazmur, karena Tuhan mau mendengar doanya, mau mendengar seruannya. Ini juga menjadi bagian hidup bagi kita orang percaya. Pasti kita semua ingin orang lain mendengar kita. Kalau orang tidak mau mendengar kita lagi, berarti kita sudah merasa mau mati. Siapa lagi yang mau mendengar saya? Siapa lagi yang mau mendengar seruan saya? Karena di dalam hati ini, di dalam pikiran ini, banyak yang menyesak. Banyak yang membuat saya tidak nyaman dalam kehidupan ini. Tetapi kalau sudah saya keluarkan, pasti akan menyenangkan. Itu salah satu kebutuhan bagi manusia, orang mau mendengar dia, atau ada yang mau mendengar dia di luar dirinya. Dari semua keluhan yang dia alami, sama seperti pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang paling indah untuk menyampaikan kesesakan kita, untuk menyampaikan seruan pergumulan kita, ternyata lebih indah kalau itu kita serukan kepada Allah. Lebih indah kalau itu kita doakan kepada Allah. Apa pergumulan kita, apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kalau Allah mendengar doa kita, berarti di sana kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup seperti yang dialami pemazmur. Jauh lebih indah berseru dan berdoalah kepada Tuhan dari semua pergumulan. Mungkin kalau kita ceritakan kepada orang lain pergumulan kita, bisa lagi diceritakan kepada orang lain membuat kita semakin malu, semakin tersesak di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kepada Tuhan, Tuhan selalu menganugerahkan yang baik dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tanpa berseru pun sebenarnya, tanpa berdoa pun sebenarnya, Tuhan selalu mengasihi kita. Apalagi kalau kita bermohon, berdoa, dan berseru kepadanya. Begitu luar biasa kesejukan akan kita miliki dalam kehidupan ini. Dan yang paling indah, berdoa kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Kita tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Mau dari manapun saudara berdoa, mau dari manapun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Tidak perlu kita undang untuk makan bersama. Tidak perlu kita undang ke satu tempat untuk bermohon, untuk berdoa kepadanya. Setiap waktu, setiap kesempatan, Dia selalu siap sedia mendengar seruan kita. Mari selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam semua kesesakan kita. Sama seperti pemazmur
Dia merasakan bahwa Tuhan selalu mendengar doanya, selalu mendengar seruannya di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pengalaman pemazmur, Tuhan selalu menyelamatkan dia dari semua kesusahan dan ancaman yang dia alami. Banyak kesusahan, banyak ancaman-ancaman yang dialami pemazmur. Ancaman itu sama seperti Daud, bisa dari kalangan mereka sendiri, bahkan yang dia anggap menjadi pemimpinnya, rajanya Saul. Ada juga dari bangsa yang lain. Berarti ancaman itu selalu ada dan selalu datang kepada orang-orang yang hidup dan yang berjalan di dunia ini. Ancaman itu selalu ada. Dan itu yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Pasti kita sering mengalami ancaman dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, selalu terancam dalam kehidupan ini. Bukan hanya dari manusia, apalagi dari si iblis dan setan yang selalu ingin menggoda kita, yang selalu ingin mau menyesatkan kita. Itu juga salah satu beban yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ancaman dan kesusahan itu akan selalu datang, tetapi orang yang datang kepada Allah, orang yang datang kepada Yesus, dia akan diluputkan dari kesesakan, dari kesusahan, dari ancaman-ancaman yang kita alami di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan dunia masa kini, pasti akan semakin banyak kita menghadapi ancaman. Ancaman itu yang kita alami sekarang mungkin bukan hanya dari diri kita, tetapi mungkin dari alam. Mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta itu sudah mengalami itu sekarang. Ancaman yang luar biasa adalah polusi udara. Mungkin kalau Jakarta istirahat seminggu baru bisa bersih udaranya. Yang berarti dunia di sekeliling kita pun bisa menjadi ancaman bagi kita. Yang bisa menimbulkan penyakit. Termasuk juga penyakit-penyakit menular sekarang ancaman bagi kehidupan kita. Cacar monyet yang begitu menyakitkan bisa mengancam kehidupan kita. Bukan hanya penyakit cacar monyet, tapi banyak penyakit-penyakit sekarang yang mengancam kehidupan manusia. Dari sana kita dipanggil untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk menguatkan kita, menguatkan hati kita, menguatkan tubuh kita, menguatkan kehidupan kita di dalam perjalanan kita di dunia ini. Ancaman itu banyak terjadi di dalam kehidupan manusia karena ketidaksetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Polusi lingkungan itu terjadi karena ketidaktaatan manusia sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ancaman-ancaman yang lain juga dalam kehidupan kita, yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia karena ketidaktaatan kepada perintah Allah di dalam kehidupan ini. Inilah yang mau dinyatakan dipanggil bagi kita. Mari selalu taat kepada Tuhan dan selalu bermohon kepada Tuhan supaya kita ditolong Tuhan, supaya Tuhan selalu kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita dari berbagai kesusahan dan ancaman di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pengalaman pemazmur, bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupannya, bahwa Tuhan yang memberi ketentraman jiwa dan penguasaan diri. Ternyata penyakit manusia yang paling banyak sekarang adalah ketidaktenangan jiwanya. Banyak para ahli yang menemukan penyakit manusia
sekarang 75% sampai 80% itu karena kejiwaan. Hanya 25% hanya karena fisik, mungkin karena kecelakaan dan lain-lain. Karena manusia biarpun dia berdiri, ternyata karena tidak tentram jiwanya sudah sakit. Tapi susah kalau saya katakan kita yang hadir di sini mungkin semua yang sakit sekarang karena tidak tentram jiwanya. Untuk itu kita butuhkan sebenarnya ketentraman jiwa kita. Karena banyak yang mengganggu pikiran kita. Apalagi terlalu banyak dia pikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Terlalu banyak dihitung-hitung yang tidak perlu dihitung-hitung. Dia terlalu capek menghitung milik orang lain, padahal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan dia mau berselisih paham dengan orang lain karena menghitung-hitung milik orang lain. Itu juga karena ketidaktentraman jiwa kita. Bisa juga kecemburuan dalam kehidupan kita melihat orang lain, itu juga menimbulkan ketidaktentraman jiwa kita. Banyak hal yang bisa menimbulkan ketidaktentraman jiwa kita. Di sana pemazmur merasakan. Setelah dia yakin dan percaya kepada Tuhan, setelah dia berdoa dan bermohon kepada Tuhan, setelah dia diselamatkan oleh Tuhan dari berbagai ancaman dan kesusahan dalam hidupnya, di sana dia menerima ketentraman jiwanya. Dengan kata lain, orang yang bisa tentram jiwanya, dia yang menerima dan dia selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau dia meminta pertolongan, biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan saya. Biarlah Tuhan menolong saya dalam kehidupan ini. Di sana dia bisa menenteramkan jiwanya. Tapi kalau dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan yang ada pada dia, pasti dia akan tidak tentram. Karena itu memiliki keterbatasan. Diri kita punya keterbatasan untuk menenteramkan jiwa kita. Harta kita punya keterbatasan untuk menenteramkan jiwa kita. Kekuatan kita punya keterbatasan untuk menenteramkan jiwa kita. Tetapi orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan memiliki ketentraman jiwa sama seperti pemazmur. Bahkan dikatakan dia mampu menguasai dirinya kalau dia percaya dan yakin pada Tuhan. Tanpa keyakinan kepada Tuhan, dia tidak akan mampu menguasai dirinya. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita selalu menerima Tuhan, kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dialah yang menenteramkan jiwa kita dan memampukan kita untuk menguasai diri kita. Topik minggu kita pada hari ini, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Seperti yang kita baca dalam Warta Jemaat. Pernyataan ini sebenarnya diangkat dari ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Itu yang kita baca di dalam ayat 7 Mazmur 116. Pernyataan ini ungkapan keyakinan, ungkapan kepercayaan, ungkapan iman dari pemazmur. Karena Tuhan telah memberi ketentraman jiwa, Tuhan telah memberi yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga dia mengatakan, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pernyataan ini juga menjadi pernyataan kita pada saat ini. Tentu semakin kita lihat, kita saksikan apa yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Tentu itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang selalu beserta bersama kita dan mendengar doa-doa dan permohonan kita. Bahkan yang menyelamatkan kita dan meluputkan kita dari ancaman-ancaman. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Orang yang telah mengenal kebaikan Tuhan,
orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tentu dari sana kita mau melihat apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang telah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan dari orang yang mengimani, orang yang percaya bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadanya, dia siap untuk menunjukkan selalu bahwa kasih setia Tuhan ada dalam hidupnya. Berarti kita ikut mewartakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Sehingga kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Bagaimana kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Tentu kita akan semakin mengenal apa yang Tuhan tuntut dari kita melalui pengenalan akan firman-Nya, pengenalan akan perintahnya, pengenalan akan hukumnya. Tanpa kita kenal hukumnya, tanpa kita kenal perintahnya, tanpa kita kenal firman-Nya, tentu kita susah untuk menunjukkan, mewartakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, dia menunjukkan itu di dalam kehidupannya, menunjukkan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, karena dia telah menerima kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, melalui nats ini, kita diajak bukan hanya menunjukkan, tetapi sekaligus ikut berperan untuk bermarturia akan kerajaan Tuhan, akan perbuatan Tuhan. Tugas yang terindah bagi orang percaya kalau dia mau membagikan apa yang dia miliki, membagikan apa yang dia yakini kepada orang lain. Mau berbagi bukan hanya untuk dia, keselamatan itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga disalurkan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan dan tindakan kita. Itulah salah satu tugas kita dan tanggung jawab kita. Orang yang telah menerima dan orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Orang yang tidak mau berbagi, harus kita katakan itu bukan Kristen. Orang Kristen adalah orang yang mau berbagi dengan orang lain, bahkan yang ikut mewartakan, bermarturia dalam kehidupan ini, menyaksikan, memberitakan tentang kebaikan Allah, perbuatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga orang lain juga mengenal kebaikan Tuhan. Sehingga mereka juga ikut untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mereka juga ikut menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Tanggung jawab ini harus semua orang Kristen. Karena kita semua adalah orang yang telah menerima berkat Tuhan, menerima kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Baru yang ketiga, tugas kita sebagai orang yang telah ditentramkan jiwanya, orang yang telah diluputkan dari ancaman hidup, kita diajak untuk selalu berperilaku yang baik, berperilaku yang benar, bertindak dengan yang benar. Bagian dari hidup orang Kristen adalah etika. Dalam pendidikan teologi, pendidikan etika itu harus kita pelajari mulai dari masuk sampai selesai kuliahnya. Setiap semester hampir ada pengajaran tentang etika. Kenapa penting etika bagi orang percaya? Karena buah dari imannya itu muncul di dalam etika, dalam perbuatan, dalam tindakan. Kalau saya beriman, tentu saya akan bertindak. Saya akan berbuat, saya akan berperilaku sesuai dengan iman dan kepercayaan saya. Kalau dia tidak bisa berperilaku sesuai dengan yang dia imani,
berarti dia belum sempurna mengenal, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, dia juga akan berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup. Itu yang sering kita dengar. Apa yang dikatakan Paulus, kamu adalah surat Kristus. Yang berarti kehidupan kita, perjalanan kita, itu yang dibaca orang. Itu yang dibaca sekeliling kita. Bahkan non-Kristen akan mendengar khotbah kita kalau perilaku kita, tindakan perbuatan kita baik. Karena itu selalu dibaca orang. Tanpa berkata-kata pun kita, orang lain akan mengerti bahwa kita adalah orang percaya yang mengenal Kristus, yang yakin kepada Kristus. Kalau perilaku kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, berperilaku baik. Tentu Bapak Ibu, etika ini tidak tiba-tiba bisa kita lakukan. Harus ada belajar membaca firman Tuhan. Apalagi untuk anak-anak kita yang mau naik sini pada hari ini. Tentu mereka bukan tiba-tiba melakukan atau berperilaku yang baik tanpa kita bimbing, tanpa kita ajar. Mereka masih membutuhkan pengajaran, arahan, bimbingan dari kita supaya mereka berperilaku yang baik sesuai dengan apa yang diyakini. Jangan berbeda dari keyakinannya dengan perbuatannya. Itu yang paling susah sekarang. Dia katakan saya percaya kepada Allah, tapi bukan dia percaya kepada Allah. Justru percaya kepada kekuatannya sendiri, percaya kepada kekuatan dunia. Itu sering terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang percaya betul-betul dia berangkat dari iman. Apa yang ada dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam hatinya. Itu ditunjukkan di dalam perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan etika di dalam kehidupan ini. Berperilaku yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Orang yang mengenal kebaikan Allah. Orang yang mempercayai dan meyakini kebaikan Allah di dalam hidupnya. Dia akan selalu mengucap syukur, berterima kasih atas segala apa yang diterima dalam hidupnya. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Kalau sudah, puji Tuhan. Mari kita kembangkan. Tapi kalau masih ragu-ragu menyatakan bahwa saya belum mengucap syukur, mulailah sekarang mengucap syukur. Dengan selalu melihat dan merasakan, menghitung apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sangat luar biasa anugerah Tuhan kalau kita renungkan dalam kehidupan ini. Hanya bisa kita bernapas hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bisa kita bersekutu di gereja ini, itu adalah anugerah Tuhan. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang kita terima dalam kehidupan ini. Saya mau mengarahkan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Salah satu bukti kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan diri kita di dalam kegiatan pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejanya. Kalau hanya karena pesta-pesta besar baru dia nampak di gereja, tentu itu bukan mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan waktunya kepada Tuhan. Kalau ada kepentingannya dari gereja, dia baru datang ke gereja dalam persekutuan orang Kristen. Tentu itu bukan orang yang mengenal berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dalam persekutuan-persekutuan keluarga, ibadah-ibadah keluarga, kalau hanya di rumahnya, baru dia datang, baru dia nampak, itu juga bukan orang yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Orang yang mengenal,
Orang yang tahu apa yang dia terima dari Tuhan, dia akan selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena dia mengenal, tanpa diri saya, tanpa kekuatan saya tidak akan ada apa-apa. Hanya dengan Tuhan bisa dikuatkan, bisa saya menerima apa yang saya terima dalam kehidupan ini. Mari kita tindak lanjuti kehidupan mengucap syukur kepada Tuhan. Termasuk juga persembahan-persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, apakah itu sudah yang terbaik? Kemarin saya di pesta keluarga Nenggolan dan keluarga Tambunan. Saya memarkirkan mobil. Sebelum saya masuk ke pesta, tukang parkir udah minta mana uang parkir. 10.000. Hanya sebentar. Saya hanya mungkin 1,5 jam di sana. Tapi saya bayangkan ke tukang parkir atau kita katakan dulu kepada yang lain, gampang untuk mengeluarkan uang. Tapi untuk persembahan, sampai sekarang masih banyak uang 2.000. Saya nggak tahu untuk apa lagi uang 2.000 sekarang. Kalaupun itu kita kasih sama anak-anak, mungkin itu dilemparkan langsung. Nggak sama aku itu. Sama saya yang merah, kalau enggak yang biru. Itu anak-anak sekarang. Bahkan masih baru lahir, dia udah mengenal uang. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Termasuk juga uangnya bukan asal uang. Kemarin udah terputus katanya waktu menghitung uang. Kita udah coba buat amplop biar uang itu yang lebih baik kita masukkan di amplop untuk persembahan kita. Karena kalau kita asal-asalan memberi persembahan kepada Tuhan, berarti dalam hati kita pun asal-asalan. Kalau memang betul kita berangkat dari ucapan syukur kepada Tuhan, pasti yang terbaik. Sudah beberapa kali saya katakan dalam mimbar ini, mari Bapak Ibu, kita persiapkan persembahan yang terbaik. Tukar, banyak di Bank Indonesia banyak uang yang bisa kita tukar yang terbaik. Mari itu kita serahkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan karena ada baliknya permen, balik itu kembaliannya ya. Nah dia beli permen kasih uang 50.000, kembaliannya itu nanti untuk persembahan, jangan yang gitu. Persiapkan dari rumah, apa yang mau kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita mengenal dan kita dari hati kita, dari keimanan kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Selalu saya katakan, dari praktek hidup kita, melakukan atau berbuat sesuatu, termasuk mempersembahkan persembahan kita, itu berangkat dari keberadaan kita. Itu berangkat dari pola hidup kita dan pola keimanan kita. Kalau masih acak-acakan keimanan kita, kita pun mempersembahkan dan berperilaku pasti acak-acakan. Tetapi kalau kita memang betul-betul meyakini dan mengenal kuasa Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak kami yang naik CD pada hari ini, harus saya jelaskan kembali, apa itu naik CD. Salah satu ujian nomor 1 saya buat, apa itu CD. Banyak yang mengatakan untuk menguatkan iman. Memang enggak salah. Tetapi yang pertama harus kita ingat, bahwa CD itu kelanjutan dari baptisan masih anak-anak. Anak-anak kami yang CD sekarang dulu dibawa untuk dibaptis, yang mengaku iman percayanya
iman percayanya adalah bapak dan mama. Berarti diperwakilkan kepada orang tua. Karena belum tahu apa-apa, bahkan dia tidak tahu kalau dia udah dibawa dibaptis. Tetapi setelah dia besar, dia belajar, dia akan mampu untuk mengaku iman percayaan sendiri. Berarti saudara-saudara nanti sudah mampu dan sudah dewasa di dalam iman, sehingga ada acara ini untuk mengaku iman percaya. Intinya ibadah kita ini, saudara mengaku percaya, saya mengenal Allah Bapa, saya mengenal Yesus Kristus, saya mengenal Roh Kudus. Itu inti acara kita pada hari ini. Bukan lagi orang tua yang mengaku iman percaya saudara, tetapi saudara sendiri, karena saudara mengenal dan benar seperti yang saya baca di dalam tulisannya, bahwa memang sudah lebih dewasa dalam iman. Orang yang lebih dewasa dalam iman berarti dia sudah mampu untuk menyatakan siapa yang dia sembah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan anak-anak yang sidi pasti karena sudah dewasa, dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang benar itulah lakukan nanti dalam kehidupanmu. Mana yang salah, jangan lakukan itu. Jauhkan dari dirimu tindakan-tindakan dan perbuatan salah dalam kehidupan. Ini bisa terjadi hanya dengan firman Tuhan. Topik minggu ini, kita mengenal kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara sudah mengenal firman Tuhan, telah belajar lebih kurang 70 pertemuan. Dari yang diharapkan sebenarnya 75, tapi Bapak Ibu 75 itu gak bisa kami capai karena ada beberapa kali libur. Karena ada acara pesta lah, ada acara apa, jadi ada sekitar 5 kali mereka diliburkan. Ternyata dengan belajar hanya 75 kali, belum maksimal untuk mengisi pengetahuan, pengenalan mereka akan firman Tuhan. Untuk itu saya harapkan kepada para orang tua, bimbinglah, arahkan lagi dengan firman Tuhan. Supaya mereka semakin dewasa, semakin mengenal siapa Tuhannya, Allah yang menciptakan dia, Allah yang selalu memberi pengampunan dan keselamatan bagi dia, dan Allah yang selalu bersama dia melalui Roh-Nya. Itu yang kita harapkan, dan itu yang mau mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka menyaksikan iman pada hari ini. Maka tidak kon hapur syaun sedarion. Intinya, maka tidak kon hapur syaun mengaku iman di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tua dan juga di hadapan sesama. Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maulia hati Tuhan di pasat rohan nami diho. Disungku di hatam doha. Gudang nadingkan na pinatupam diha. Di ngulu nami, di padalan nami di Portebion. Tarlumubi madi na mga dupi, akaragam ni tantangan, penderitaan, ancaman, di bagasan guru nami. Alay si di pelua hodo kami, di pamonak hodo kami. Ido nahu tadda kami, jalan nahu apursyah kami. Tungalan niya sini rohamdo makamonako kami. Sian salhut pergumulan, sian salhut tantangan nahu adobi kami. Sian ni maurupamu kami Tuhan. Lao totong madok mauliati Tuhan. Jala totong pakyon nami, siapa nadon nami, rotu adu pamu mejuho di ngudu nami. Asalam huboto kami, lopatu palomoni roham. Gabidohot kami batuduhon balganya sini roham di Portibion. Tutonga-tonga ni Portibion dot nahumaliak kami. Marhiti kaparangin nadenggan, pabahinan nadenggan. Jala batuduhonon nami. Marhiti na totong las rohan nami alania sini roham. Gabi margugo kami madadani Portibion. Terdumubi maboton nami madok mau diati tuho sian nasa ngudu nami. Atong selampati urmaruhan nami. Lau mangudahon do patupahon do moni roham. Terlumubi Tuhan di bagasan sadario di tonga-tonga ni Hudiamon.
Hadong sian ruas ni huriam na naing majalo padidion na badia. Ala nang ditadda ho. Ala nang dihapor siyay ho. Ala ni pahot hapor siyaw na. Pataw iba na totong makatidak ko di bagasan nguluna. Unang mabiyar iba na unang tahutan iba na. Ala ilang margugo iba na bang katidakon. Ho naong paduahon humokop iba na. Losong ninang dia kaya na ko nami na makatidak ko na porson na sedarion. Sa ilang 4 oras na sida. 4 oras sa porsyon na 4 oras panadon na. Asa tututuhan, mandiri na sida, lau manada dia do lomoni roham. Pasidikon na solomoni roham di bagasan nguluna. Na kami pesaluhut na. Urupi kami mangurupi na sida. Lumubiak ka na toras na. Asa tatong dope dia rahkan di bingbing. Apalagi diajarhon ng hatam tuwa kaya nakon na. Paso-paso mo ng saluhut, perdalanan ni ngulu na sida. Asa totong hubartulomo ni roham, tu juluan niyari. Di batama nami, losong ni pasaton nami do tu julom, dia kaulaon do kegiatan di tong-atongan ni huriam. Hawa manama masu-masu, asa tututuhan marhita ka kegiatan do tulaw di tong-atongan ni huriam. Ipatabah hapor siyaw nami, jala patuguhon roha nami, mangihutok ko. Jala lamtong, mga jarihan madok mo lahat ito julom. Losong ninang disudi ruas ni huriam na di baga sa parsahiton, inang nyonya si matupang buru si manjuntak, inang buru banjarnaur buru manulang, inang nona parulian pasaribu, ang mga hama nurong, inang nyonya na ibabor pasaribu, inang gultom buru pardede, inang sturus buru pajaitan, inang silitonga buru samosir, inang si manjuntak buru siyahan, inang silaban buru papahan, yanak ko nami Regina, gitana buru storus, dohot inang nyonya huta barat buru manurung, dohot naswagwara kami, na tongon na hindi baga sa parsahito. Tukoma Tuhan na mangurupi na sida. Mga lihog-gugo din na sida, mga lo nasasahit siya pamatang na. Jala totong, jamaw mo pamatang na sida, sasay totong Tuhan marhahipason na sida. Buhay hamirap, marsaur, marpungut akari na nangro. Paso-pasom na nga kaubat to perawatan na jinalo na sida. Paso-pasom na nga kasipangano na pinangan na lam na bahahi pasom medina sida. Alay no marga parguguy haporsyaw na sida, unang gali, bahkan unang madili na sida. Alay hot maniopo, jala marsigatong tuho, dinasa na niyadupan na sida. Losong ni pasaton nami do toho Tuhan nangaka ruas ni huriam na ulang tahun di kelahiran dot ulang tahun di pernikahan. Huwa persay hami. Hala ni pasupasum dot asini rando mga liu kajang ni umur di nasida. Siya ni do hami lamangi do toho Tuhan lam tabamu magajang lumur di nasida dohot hai pasu dot las ni roha tujuluan niari. Talumubi di tonga-tonga ni keluarga leonom kebahagia di nasida. Asa selas roha nami madalani ari-ari ninguru nami jalalam urupi nasida totong lam manada do makamulateho disudi dengan ibasam nong jenalona. Di pertama nami losong ni pasaton nami do tu julum na badia nang disudi ruas ni huriam. Na say mamilihon siap pasu-pasumi tu tonga-tonga ni huriam tu do pamu do tu harajon. Pasu-pasu mana pinasaan nasida. Alalam tabam mo mapasu-pasum di nasida di yakka siulon nasiga nupari. Pasu-pasum do disudi yakka cita-cita do harapan nasida losong ni do yakka nanulan di tangan nasida pe. Asal martabata balas ni rohan nasida. Ala huwa persihami siakodo mual ni nasa pasu-pasu. Mual ni nasa asini roha di tonga-tonga ni penguduan nami. At tong jalo matang yang nami. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nung amartangnya kami diho. Amin. Tapuji matuhata marhiti ede sian nomor 443 ayat 1 saterusna hut papungu pilihan panupahyota tu ulaon okumene inklusif.
Damena biarullah Paripagogo ngolunai Nasa dosaku nang sadoi Beritahon ngolunai Di dia Tuhan dudosoni Tuk manupai parlobida Sasada Yesus pinujiman Diongonoko asohaki Jumolo Yesus siluami Pangiringonmu tolong mui Mangalu dosa nang rohani Tabari tahun holonai Di dia Tuhan tudosoni Tuk manupai parlobida Sasada Yesus pinujiman Pabaritahon holong nai Di dia Tuhan tudosoni Tuk manupai parlobida Sasada Yesus pinujiman Dung Tuhan Yesus nampunaa Songgop damena biar ulang Tari pargogo ngolunai Nasa dosaku nang sadoi Pabaritahon holong nai Di dia Tuhan tudosoni Tuk manupai parlobida Sasada Yesus pinujiman Dihongoluku lasrohaki Jumolo Yesus siluami
pakiringonmu tolong mui mangalo dosa nang rohaki tabari tahun holong nai di dia Tuhan tu dosani tuk manupahi taglobida sasada Jesus pinujima hibul maau Jesus biho sonang rohaku tarapuldo mian diau mabanami ai madastaru tulambung mi tabari tahun holong nai di dia Tuhan tu dosani tuk manupahi taglobida sasada Jesus pinujima. Dia mau kemana minanami, noeng masuk mai tatu acara padidion nabadia, dohot tu acara nama katidako na porsiaon. Pertama kita akan melakukan baptisan dewasa, yaitu saudari Salsabila Maharani Natania menjadi orang Kristen. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 146 ayat 1. Sini. Betul. Ya Yesus, terima kasih yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisanmu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi saudara. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau mempercayai akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosamu, lalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan pada hari-hari yang akan datang? Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan selama-lamanya. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan melihat saudari kami ini yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hati, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihani dan kuatkanlah dia, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudari kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati dia, agar sanggup hidup di dalam iman yang benar, selama hidup dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara Salsabila, dengarkanlah firman Tuhan Yesus
pada waktu dia akan naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan untuk menyelidiki imanmu di hadapan jemaat di sini yang berkumpul di sini, jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah saudari mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Yang kedua, apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah. Yang ketiga, apakah saudari mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Yang keempat, apakah saudari mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jawablah. Yang kelima, apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah, agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam kerajaan Allah melalui gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jawablah. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Yang terakhir mau saya tanyakan, bersediakah saudari dibaptis di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus? Jawablah. Saudari Salsabila Maharani Natania, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memuliakan engkau memasuki kerajaan-Nya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena dia baptisan dewasa, otomatis dia sudah sidi, tetapi kami mempersiapkan nats juga untuk dia, menjadi pegangan hidupnya, amanat untuk saudari Salsabila Maharani Natania. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Oke, bisa bawa pulang. Terima itu. Nuaing masuk mahita tu acara nama katidak ko kapur siaun. Mari di mahita sian buku ede nomor 148. Laos jongjong ma akayan ako nami naning makatidak ko kapur siaun do natorasna. Sian surgoi surut pondimi oleh Yesus Tuhan nami anang pasaton nami Tuhohamion nadi jolomon. Hamu alek kanatoras ni danahon, tidak hamudo anak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulu madok mauliati hamu sedario tu de batala ni sudeya sini rohana na selaun. Hai di pangulu do nasida rasira sanuaing jalasanga di boto nasida hatani de bata dohot dalan tuhanguluan. Halai tamado ingoto muna sedario nakapabahenan muna tuaka anak komunaon. Aidang dilehot de bata kada danahon tuhamu asadong donga-donga muna mangula-ulaun sambing. Halaya saditogu jala diajari hamudo nasida manghuton hatani de bata. Ido umbahen na dilehon. Ditangnya ko kamudo ganupari anak komunaon naselaon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaing hurang ni pabahenan muna. Taringo tuakay anak komunaon. Tamau duka mutu de bata manopoti salamuna atong martangyang mahita. Ale amanami amanin nasa natargowar ama di banua gijang dohot di tanoon. Say tangihon matangyang namion jakon maakad danahon gabian nakon. Asi maroham lehon matod di purbadia turohan nasida. Asa gabi sisian mu nasida rodi saliling nililing na. Molo tung nahurang pabahinan namin na selaon tu nasida. Say sesamay, sayunang matargasip nasida. Jala unang loas mago manang isi nasida, binahin ni pangalaho nami. Asima roham, saha tu tanganmu manasida, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma akan atoras. Hamu akadat danak na hinahulongan ni debata na jongjong dohamunuaing di julu ni debata na mamereng torus tu bagasan rohamuna. Dohot di julu ni hudiaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohan ni debata. Dang talbain hamu be marsidalian sogot dia di paruhmani. Molo ingot rohamuna dia kaari ni ngulumuna naung salpui. Tamama dok mauliate hamu tu debatala ni sude asin ni rohana. Jala molo dingot tamua kapabahenan muna na soture. Ima neang dohot langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tamamar sakbi hamu sedarion marningoti. Buan hamu maluhut na tu Tuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudar na nausehu moko pardosa na manopoti dosana. Alai pauba hamu marohamuna. Uhut po kahamu aparangin ay barola ni sadarion. Asa adalah namuna dalan naguguti. Namar hapatean Tuhan uluan si saliling nililing na. Atong alusihamu manahusukutonon tohamu di jolo ni debata do di jolo ni akadongan na pengudison. Pertama, di parhatuturo hamdo hata ni debata na ginuruhom na selaon holanido dalan Tuhan uluani alusihamu ma. Napaduahon. Olo dohosian nasa roham tumudalhon salut dosa.
Jala olo doho tu julanon mangihuton hata ni debata. Rodi hasusudani bohalmu alusiamma. Napatuluhon. Olo doho makanguluhon na porsiaon na sitongi nahin na tidakon ni huria Kristen Protestan. Songon na tersurat di padan narobi, doho di padan na baru alusiamma. Atong marpada doha munuaing do debatan na badiay di jolo ni huriaon. Tung unang oseham, say burjuma hamu marningot sa luhut nai, asa lamhot hapor siya muna, martangiyang mahita. Alia manami jala debata nami, suruh matod di porbadia turuhan nami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulehon hami marohan nami bahin ingananmu olat nyon ro di saliling-liling. Suraton jala sahapi matusi sude naung huoloy hami. Sa paujung maulaw na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sa sudena. Unang tuhamaguan sugot manang isis yan hamion. Togu jalay ringiring mahami ganupari. Asa sahat hami tuhang uluan na soras suda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo haporsea munay rapamadok 1-2 ya. Haporsea 1-2 ya. Oke. Laos tabigi makamang kenang dipuji-pujian sinasida silakan.
silakan duduk. Datang dua orang ke depan. Ya, silakan maju dua-dua. Ada sombong. Amanat untuk Angelica Novita Magdalena Simanjuntak. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Jesselyn Andita Hutapea. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 20. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo hamma pasu-pasu sian Tuhan di mata-mata, do sian anakna Tuhan Yesus Kristus, do sian todi pribadi. Saya diparhai mamma rohon nasa najar, jadi dipargugui hamu pada paham nasa udah kadingkan. Amin. Amanat untuk Agatha Priscilia Erika Simanjuntak. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Elisa Bunga Sianipar. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amsal 3 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jalo ama pasu-pasu sian Tuhan di mata-mata, do sian anakna Tuhan Yesus Kristus, do sian todi pribadi. Saya diparhai mahamma rohon nasa najar, jala dipargugui hama atau pahum nasa udah kadingkan. Amin. 'Amanat 'Amanat untuk Eva Maria Simanjuntak. Hai anak, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amsal 3 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk
Amanat untuk Chelsea Renata Sitorus. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Ipo Miranda Tiantira Sidaputar. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Jadol Mangisi Situmeang. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mazmur 146 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Alberto Daniel Situmorang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Geo Army Joshua Imastar Purba. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Marcel Basana Butar-Butar, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas 1 ayat 4. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Gabriel Christian Butar-Butar, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Dihamuakan menami-nami, ala menjalani proses pengajaran donasida, bahkan melalui proses evaluasi. Jadi adong do buat kami songon penilaian, tentu asa tadi dan dinilai. Adong ma buat kami di son tulu halak nama jalo songon cenderamata sian hami pengajari da usia kuliah alani habudwonna alani persitutuonna do talanam sai dilehor rohana mangatusi sian nasa gubuna dihatani debata salini pengajaran di nasa taonon ujo hami matujulu juara tulu Jesselin Andita Borutapea dengan nilai 82. Silakan. Juara 2 dengan nilai 82,5. Ipo Miranda Tiatira Sidaputar. Juara sada dengan nilai 88,5 atas nama Angelica Antika Simanjuntak. Ima akamanga kenang na upayuti utami salili pertemuan lebih kurang 70 hari di nasa taonon di namar siajar di tengah-tengah India. Molo jongjong penasida mewakili do nasida sedongan nasida sudedo burju
Sudedo Denggan, jala memenuhi untuk ikut sidi, molo nadi sonon waing sude melebihi do sian 75% kehadiran. Jadi layak untuk ikut sidi. Ba tetap tertugu-tugu kainan akaman. Sotung tamurukin no basak loh to juara sepemitan no. Sudedo juara na sida, alai adong ma juara sana 2 tolu, unang pala sa pusada di juhu 7 pala tolu kena. Mula bodo na toras na mendampingi sa taboto bodo ro 7 na toras ni Sinjelika, na toras Ivo, na toras ni Jesselyn bisa hadir ke depan. Inang sini, sudah putar. Jadi akan mengakinan secara khusus ini untuk saudara Angelika, Ivo dan juga Jesselyn. Cenderamata-nya mungkin tidak begitu mahal, tetapi sangat mahal, berharga untuk kenangan masa hidupmu bahwa kau dengan setia belajar dan menghayati firman Tuhan, bahkan bisa berdiri sekarang di sini menunjukkan keseriusan saudara bertiga untuk belajar tentang firman Tuhan. Mahamu madohata masalah mewakili sendiri nomor guru upangi dohami untuk saudari Angelika, untuk ucapkan terima kasih kepada semua orang tua dan juga para dadu. Silakan, itu ada mic-nya. Yang kami hormati Amang Pendeta Simamora dan Inang, Amang Pendeta Lubis dan Inang, juga Inang Diakones dan Amang, serta Ama Ina Parhalado HKBP Makassar. Yang kami kasihi kedua orang tua kami dan keluarga kami, juga seluruh jemaat yang hadir pada hari Minggu ini. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya yang meneguhkan iman mengucapkan terima kasih kepada Amang Simamora, Amang Pendeta Lubis, dan Inang Diakones atas pengajaran yang diberikan kepada kami selama kurang lebih 1 tahun ini. Kiranya semua ini dapat menjadi bekal awal kehidupan rohani kami. Terus doakan kami ya Amang Inang, supaya kami bertumbuh seturut dengan yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terkhusus untuk kedua orang tua kami, jangan pernah bosan untuk menasihati dan membimbing kami agar kami menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala kebahagiaan dan penghargaan yang kita raih itu semua semata untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Horas. Berdiri dulu anak-anak kami yang sini. Berdiri yang baru sini.
Hamu akan apina ramau ni debatan nunga gabi donga sahuria jala dongan sapanganan hamu mangaton perpadanan nabadiai. Na arga situ tu do hamu ditobus unang oloi hamu bedo sado sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralon pangagoi asal mato tong rohamu na tu ibana. Jala to gihonon na do hamu masuk tu arah jaun Banua Gijang. Martang yang maita. Ali yang manami na di Banua Gijang asima roham dinasida akan apina sahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite tod di Purbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung nyoloan nasida nakin. Saya perbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida hapursion nasida tujuruanon. Marhite-hite parange na dengkan. Amin. Laos jongjong mahita saluhutna. Tabaradi deta sian nomor 140 sia 149. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salut sila leon na denggan dot naso libasan na maulutus. Upasat tami masan na nilon mi hami pilihan nami to ho say jalo magabi op na hutus di julum. Pasu-pasu medyo na ramoti aso para siya kami pilihan non pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Uhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni si leon mi to hami. Asalam gigira mi madok mo niate to ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sab Nurbadia Makwarm, Sero Maharajon, Sesaut Malamuni Roham di Banutongon Sona di Banua Gijang. Lehun matuhami sidaron hanguluan siapari. Se samadusanami songon panisanami di dusa ni dongan nomor dusa Tuhan. Una kami tugihon tu pangunjunan. Palua mahami siyan pangagun. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Di sondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.
Akaman kainang langsung mahita tulon na badia sudido itabuit madohoti udon na badia alay tamuwi akaya nakon na baru makatidak ko aporsiyaw do natoras di sudido hita kamang nau makatidak ko kaporsiyaw dohot naso di balian di huria jadi hurita sudido dohot marulon na badia. Taatur maparudul tak kamang asa terlangsung kita ng alanung atong 12 kasabuhi sa Jalani